Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kekuatan yang baru yang Tuhan berikan kepada kami di pagi hari ini. Kami percaya berkat-berkat yang baru Tuhan sudah sediakan bagi kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan renungan firman-Mu. Tolonglah kami supaya kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam kitab Kejadian pasal 26 ayat yang ke-12. Tertulis demikian, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Saudara yang terkasih, kita semua tentu ingin mengalami hidup yang diberkati secara jasmani, tidak berkekurangan, dan bahkan berkelimpahan. Sejak semula, Tuhan merancangkan manusia ciptaannya itu hidup dalam kecukupan, bahkan kelimpahan, bukan kekurangan. Tuhan tidak membuat taman yang kering kerontang di Eden, tapi Ia membuat taman yang penuh dengan pohon buah-buahan yang diperlukan oleh Adam dan Hawa. Rencana Tuhan adalah rencana berkat, bukan rencana kutuk. Ia mau memberkati, bukan mengutuki. Hanya dosa sajalah yang membuat hidup manusia menjadi di bawah kutuk dosa dan maut. Tapi kita perlu tahu bahwa Tuhan Yesus telah membebaskan kita dari semua kutukan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau memberkati kehidupan kita di bumi ini. Tuhan mau agar kita hidup dalam kecukupan. Kalau hidup kita diberkati secara materi, jangan lupakan Tuhan dan sesama. Dan apabila Tuhan mengizinkan kita mengalami penderitaan, maka kita harus tetap setia dan jangan meninggalkan iman. Baik dalam kekurangan maupun dalam kelimpahan, dalam penderitaan ataupun kemakmuran, kita harus selalu mengasihi Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh dan tidak terikat kepada harta duniawi. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan hari ini akan membahas 3 kunci untuk berhasil berdasarkan pada apa yang tertulis dalam Kejadian 26 ayat yang ke-12. Saya akan membacanya sekali lagi buat saudara. Tertulis demikian, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Mari kita perhatikan saudara di sini. Ada 3 hal penting untuk mengalami berkat dan keberhasilan, khususnya bagi saudara yang bekerja dan berusaha. Kunci yang pertama adalah berkat Tuhan. Dalam ayat ini dikatakan, sebab ia diberkati Tuhan. Perhatikan saudara, segala keberhasilan kita disebabkan oleh berkat Tuhan. Dalam Mazmur 127 ayat yang pertama dikatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kunci keberhasilan dalam hidup kita adalah berkat Tuhan. Mungkin ada di antara saudara yang berkata, hidup saya tidak diberkati Tuhan. Ini salah saudara. Iblis ingin kita mempercayai hal yang berkebalikan dengan firman Tuhan. Percayalah saudara, saudara diberkati Tuhan. Hidup saudara senantiasa dicukupi oleh Tuhan, bahkan berkelimpahan. Tuhan punya rencana yang baik buat saudara. Tuhan punya rencana berkat buat saudara. Tuhan Yesus telah memikul semua kutuk dosa dan menjadikan saudara sebagai pewaris berkat Tuhan, baik jasmani dan juga terlebih berkat-berkat rohani. Yang kedua, saudara, kunci dari keberhasilan adalah melakukan suatu tindakan.
Dalam ayat ini dikatakan, dan menaburlah Ishak di tanah itu. Ishak tidak diam-diam saja, saudara. Ia tidak nongkrong-nongkrong atau bersantai tanpa melakukan apa-apa. Tapi Ishak melakukan suatu tindakan untuk hidupnya. Ia menabur. Bayangkan, saudara, kalau Ishak tidak menabur, maka tidak akan ada hasil yang ia dapatkan. Berkat Tuhan bukan alasan untuk kita tidak melakukan apa-apa. Berkat Tuhan justru harus dibarengi dengan tindakan kita. Yang ketiga, saudara, kunci keberhasilan adalah sabar menantikan hasil. Dalam ayat ini dikatakan, dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Di sini tidak dikatakan besoknya, atau minggu depannya, atau bulan depannya. Tidak, saudara. Tapi dikatakan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Berarti, saudara, ada proses beberapa bulan lamanya di mana Ishak menantikan hasilnya. Menantikan hasil itu butuh kesabaran, saudara. Kita kebanyakan ingin cepat, instan. Kita tidak sabar dan tidak tekun dalam menantikan hasil. Seharusnya kita sabar dan kita akan melihat hasil dari usaha dan tindakan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun usaha atau pekerjaan saudara, bahkan termasuk juga pelayanan saudara, ingatlah 3 hal ini. Berkat datangnya dari Tuhan, maka andalkanlah Tuhan. Kedua, untuk berhasil perlu suatu tindakan, maka jangan kita berdiam diri, tidak melakukan sesuatu. Dan ketiga, sabarlah dalam menantikan hasil dari usaha kita. Karena itu, saudara, jangan cepat-cepat meninggalkan sesuatu yang dikerjakan tanpa menanti dengan kesabaran. Dalam situasi apapun juga, selalu ada berkat Tuhan, selalu ada yang bisa kita kerjakan, dan selalu ada hasil bila kita menantikan dengan sabar. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami bahwa berkat datangnya daripada-Mu, dan kami harus berusaha melakukan sesuatu untuk mengalami berkat-Mu, serta kami harus sabar dalam menantikan hasil. Tolong kami ya Tuhan, kalau selama ini kami tidak sabar, kami tidak tekun, kami tidak melakukan apa-apa, dan kami tidak mengimani berkat Tuhan yang daripada-Mu. Ampuni kami ya Tuhan. Tolong kami, perbaharui hati dan pikiran kami, sehingga kami percaya sungguh-sungguh bahwa hidup kami ini diberkati, dan kami bertindak serta menanti dengan sabar akan hasil yang kami akan terima. Terima kasih Tuhan. Berkati dan pimpin kami di sepanjang hari ini, supaya kami selalu dengan sukacita dan semangat mengerjakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami di sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.